Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Julianti Ashari, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mata kuliah Filsafat Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Francis Bacon di era pencerahan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sedikit tentang era pencerahan. Zaman pencerahan atau masa pencerahan adalah gerakan intelektual filosofis yang mendominasi Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Abad pencerahan ditandai dengan kemunculan serangkaian gagasan yang berfokus pada nilai kebahagiaan manusia di pencarian pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran akal dan observasi dengan panca indera, dan cita-cita ideal seperti kebebasan, kemajuan, toleransi, persaudaraan, pemerintahan konstitusional, dan pemisahan gereja dengan negara. Di sini juga saya akan memaparkan 3 pembahasan materi saya, yaitu yang pertama, riwayat hidup Francis Bacon, kedua, ajaran-ajaran Francis Bacon, dan yang ketiga yaitu pengaruh ajaran Francis Bacon terhadap ilmu komunikasi. Yang pertama, riwayat hidup Francis Bacon. Francis Bacon lahir di York House, London pada tanggal 22 Januari 1561 pada masa pemerintahan Elizabeth I dari Inggris. Ayahnya bernama Nicholas Bacon yang berstatus sebagai pejabat tinggi di kerajaan Inggris. Ketika ia berusia 12 tahun, ia menempuh pendidikan di Trinity College, Universitas Cambridge, dan menghususkan pembelajaran tentang pemikiran Plato dan Aristoteles. Ia kemudian bekerja sebagai staf untuk duta besar kerajaan Inggris di Francis Bacon pada tahun 1576. Bacon juga menjadi anggota parlemen Inggris pada usia 23 tahun. Yang kedua, ajaran-ajaran Francis Bacon. Yang seperti kita ketahui, Francis Bacon adalah filsuf dan politikus di kerajaan Inggris. Pertama, ia merupakan salah satu tokoh yang menetapkan dasar-dasar empirisme melalui penggunaan metode induktif dalam penemuan-penemuan dengan mengandalkan pengamatan dan percobaan serta menetapkan hasil percobaan hanya dari susunan fakta-fakta. Kedua, Francis Bacon mengambil peran dalam melakukan pengembangan ilmu. Ketiga, ia meyakini bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh dengan cara berpikir induktif. Dan yang keempat, Francis Bacon juga meyakini bahwa segala jenis pengetahuan dan ilmu bersumber dari filsafat. Kelima, ia juga meyakini bahwa filsafat mencakup semua jenis ilmu sebagai bidang kajiannya. Dan yang terakhir, ia juga merupakan salah satu filsuf di dunia barat yang tidak menjadikan dogma agama sebagai landasan berpikirnya. Ketiga, pengaruh ajaran-ajaran Francis Bacon terhadap ilmu komunikasi. Francis Bacon memberikan pengaruh yang besar terhadap sistematika ilmu dengan mengaitkan potensi diri manusia dengan objek penyelidikannya. Ia berpendapat bahwa jiwa memiliki 3 kemampuan yang menjadi dasar bagi pengetahuan. Masing-masing ialah ingatan, hayalan, dan akal. Ingatan berkaitan dengan pengetahuan yang telah diperiksa dan diselidiki. Hayalan berkaitan dengan pengetahuan tentang keindahan seperti sastra. Sementara akal bekerja untuk menghasilkan ilmu dan filsafat. Ia kemudian membagi filsafat menjadi 3 bidang persoalan, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan keamalan. Ilmu alam ia bagi menjadi bidang teoretis yang meliput fisika dan metafisika, serta bidang terapan yang meliput mekanika dan magika. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Sarah Julianti Ashari, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.